Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kembali kami mau belajar dari firman-Mu untuk mengerti kehendak-Mu. Engkau menolong kami setiap hari, terlebih lagi dalam mencermati firman-Mu, menghayati firman-Mu, dan dapat menerapkan firman-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu kami mendapatkan pencerahan. Oleh Roh Kudus-Mu kami mendapatkan kekuatan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman dan mengerti kebenaran-Mu, tetapi juga kami dimampukan oleh Roh-Mu menjadi pelaku firman dan membagikan kebenaran-Mu untuk semua orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami sadar punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Mohon kiranya Engkau berkenan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kami, kekurangan kami, agar apa yang kami baca, pelajari, mengerti dapat kami terapkan dalam keseharian kami. Tolong hamba-Mu yang terbatas dan kami sekalian, umat-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Berkati pemberitaan kebenaran-Mu ini, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita membaca kembali surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Saya membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkannya, menyimpan di hati dan melakukannya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keadaan kita dulu, sekarang, dan akan datang, maka kita bisa berkaca dari ayat ini. Ayat-ayat yang barusan kita baca, kita pelajari, kita dengarkan ini memberikan kepada kita kesadaran. Siapa saya dulu? Kesadaran akan siapa saya itu memberikan kepada kita kesadaran bagaimana saya sekarang melangkah melakukan segala sesuatu di masa depan. Rasul Paulus memberikan pengertian yang mendalam ini supaya jemaat di Efesus dan kita sekalian dapat mengerti keadaan kita yang sesungguhnya. Apa bedanya ya keadaan dengan situasi atau dengan kondisi? Kalau situasi dan kondisi itu fleksibel, dinamis, dan bisa mengalami perubahan-perubahan kapan saja, di mana saja, tergantung proses adaptasi kita. Tergantung ada apa di sekitar lingkungan kita. Itu situasi dan kondisi yang bisa mempengaruhi kita atau kita mempengaruhi situasi. Tetapi kalau berbicara tentang keadaan, itu natur kita, keberadaan kita, being kita. Sebenarnya kita ini siapa? Menjadi pertanyaan yang paling penting untuk direnungkan. Para filsuf mempertanyakan itu. Orang-orang yang beragama dan berkeyakinan kepercayaan kepada siapapun, dia mempertanyakan itu. Siapa saya dulu? Atau siapa kondisi saya sekarang? Dan bagaimana saya melangkah ke depan? Jadi ada suatu proses dalam kehidupan. Rasul Paulus memberikan kepada kita gambaran setidak-tidaknya mengerti secara mendalam keadaan kita dulu berseteru dengan Allah. Dulu berseteru dengan sesama.
Dulu berseteru dengan lingkungan kita. Bahkan dulu berseteru dengan diri kita sendiri. Ini keadaan kita. Berseteru. Berseteru itu bukan hanya sekedar bermusuhan, tapi ada ketidakbisa terimaan kita kepada sesuatu lain. Bahkan diri kita nggak bisa terima. Kok begini ya saya? Kok latar belakang saya seperti ini? Kok ayah ibu saya seperti ini? Kok kondisi saya sekarang seperti ini? Itu perseteruan pada diri. Berseteru dengan orang lain. Acap kali kita menghadapinya karena perbedaan pandangan, perbedaan pengalaman, perbedaan persepsi, bahkan ketidakutuhan mengetahui keadaan kita, terjadi perseteruan atau keutuhan mengerti tentang orang lain. Kita cepat sekali memberikan sebuah kesimpulan, sehingga ketika kita menyatakan kesimpulan kepada orang lain, orang ini nampaknya memang tidak sesuai dengan saya. Pendapatnya sepertinya mau jatuhkan saya. Kita mencoba mendengar dari apa yang dikatakan sekilas, tanpa mengetahui keutuhan. Akhirnya menimbulkan pertikaian, perseteruan, baik yang frontal maupun di dalam hati. Itu perseteruan. Dan perseteruan yang sering muncul adalah ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak setuju dengan kondisi kita seperti sekarang ini. Maunya Tuhan itu kan penuh anugerah, penuh berkat, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kebaikan. Tuhan, mengapa kondisi, situasi, bahkan keadaan saya seperti ini? Saya berseteru dengan Tuhan, malas berdoa, berbincang-bincang dengan Tuhan, tidak mau. Membaca isi hati Tuhan, sungkan. Bahkan lebih senang membicarakan orang lain kepada Tuhan, atau lebih senang membicarakan Tuhan kepada orang lain, tapi tidak dua-duanya. Yang lebih senang adalah membicarakan orang lain kepada orang lain, membicarakan diri dengan orang lain, tapi lupa membicarakan Tuhan kepada orang lain, atau lupa membicarakan orang lain kepada Tuhan. Terjadilah perseteruan. Dan perseteruan kita dengan Tuhan, itu di masa lalu, kata Rasul Paulus. Bukan hanya itu, perseteruan kita dengan Tuhan di masa lalu ternyata itu merembes, sampai berdampak kepada perseteruan kita dengan beda etnis, beda latar belakang, beda filosofi. Sehingga ada Yunani, ada Yahudi, ada orang bersunat, ada orang tidak bersunat, terjadi perseteruan. Di dalam kitab Injil kita menemukan ada banyak kisah bagaimana orang Samaria tidak bersaudara, tidak berteman dengan orang Yahudi. Bagaimana Yesus menolong perempuan Samaria atau menyatakan kepada perempuan Samaria, berilah aku air. Lalu perempuan Samaria itu bilang, masakan engkau orang Yahudi minta air kepadaku? Ada semacam konflik. Ada semacam suatu ketidakberanian untuk menganggap orang lain itu sesamaku. Sering kali terjadi, bukan? Oh, dia etnisnya beda. Oh, dia agamanya beda. Oh, dia latar belakang sosial ekonominya beda. Oh, dia level pendidikannya berbeda. Ini terjadi. Dan proses itu terjadi dimulai di masa lalu. Di rumah kah, di keluarga kita, di masyarakat kita, di komunitas kita. Seringkali kita mendengar perkataan seperti ini. Jangan bermain dengan si Polan. Itu beda. Dia bukan etnis kita. Oh, dia bukan orang Kristen. Oh, dia itu pendidikannya beda. Kita levelnya beda. Oh, itu kelompok orang-orang seperti ini. Ada stigma-stigma membuat kita sebenarnya tanpa sadar kita membangun tembok-tembok pemisah. Akhirnya terjadi perseteruan demi perseteruan. Ketika temu orang, lalu kita lihat wajahnya, kita lihat formanya, lalu kita bilang, ini hati-hati. Maka begitu naik busway, tram, pesawat, kapal laut, dan sebagainya, ketemu orang itu, harus kita jaga-jaga. Jangan-jangan, ada yang hilang di kantong saya nanti. Ada yang hilang tas tentengan saya. Nah, ini yang terjadi. Jadi perseteruan-perseteruan itu membuat kita sebenarnya memang tidak lagi memiliki suatu keadaan damai. Apa-apa curiga. Apa-apa merasa diri itu insecure. Nggak nyaman, nggak aman. Kemana-mana itu ragu-ragu. Pertanyaannya muncul selalu kalau kita menjumpai seseorang, apalagi berada di dalam situasi yang ramai, crowded, aman nggak di situ? Hati-hati loh. Itu wilayahnya menakutkan. Atau kita ketemu dengan orang yang berbeda kepercayaan, yang memelihara janggutnya panjang, berkopiah, dan pakai macam-macam, langsung, wih, hati-hati. Kita nggak boleh sembarangan, nanti bisa menimbulkan konflik, bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada ketidakdamaian di dalam hati. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, dulu kamu punya perspektif seperti itu. Dulu kamu berada di dalam situasi seperti itu. Dulu keadaanmu berseteru kepada Tuhan. Nah, ini menjadi awal dari keinginan kita untuk bisa mengalami pembaharuan, transformasi.
Tapi mungkin nggak transformasi dari diri kita? Impossible. Karena kita dicekoki, diindoktrinisasi dengan adanya bangunan-bangunan, tembok-tembok pemisah. Kita tidak diberikan pengajaran membangun jembatan relasi dengan orang lain, dengan Tuhan, dengan lingkungan, tapi kita membangun tembok-tembok pemisah. Bagaimana mungkin kita bisa keluar dari perbudakan sistem yang kita bangun sendiri, atau yang kita terima sendiri, atau yang kita hidupi saat ini? How? Maka transformasi itu dimulai dari kesadaran bahwa saya memang dulu adalah orang yang berseteru. Harus ada pengakuan dari mulut kita, dari hati kita. Gue memang gak suka sama lo. Gue gak seneng dengan etnis ini. Gue gak suka dengan agama itu. Gue gak suka dengan diriku sekarang. Gue gak suka dengan Tuhan. Kesadaran akan seperti itu muncul kalau kita diberikan karunia. Kalau tidak diberikan karunia, kita gak sadar itu. Tidak akan mungkin ada kesadaran itu. Itu hanya human, kemanusiaan yang sifatnya temporer dan dipaksa dengan keadaan. Akhirnya kita, oke lah, kita berteman, say hello, bisa terima apa adanya. Habis gimana ya, nggak bisa berubah apa-apa. Ya udah, kita terima deh, begini keadaan saya. Tidak, itu human, itu betul-betul manusiawi. Tetapi yang Tuhan mau bukan berhenti di sana. Bapak Ibu, itulah saya dulu, itulah kita dulu, berseteru. Tetapi tidak berhenti sadar, oh iya ya, bener ya. Kalau bahasa seberangnya itu anak Eureka, kutemukan sekarang. Hukum Archimedes. Iya, kutemukan, aku memang orang yang suka berseteru. Ketemu orang maunya ribut. Maunya bikin gaduh. Bukan peacemaker, tapi troublemaker. Rudy datang. Kita jangan bikin ribut. Dia selalu bikin ribut. Troublemaker. Bagaimana bisa punya kesadaran itu? Karena Tuhan mengaruniakan kesadaran itu untuk kita tahu dan mengerti. Dulu kamu berseteru. Kamu troublemaker, bukan peacemaker. So what? Saat itulah Paulus mengatakan begini, dulu kamu itu tanpa Kristus. Bukan wargaan Israel dalam janji-janji yang diberikannya kepada orang Israel. Nggak ada pengharapan, nggak ada Tuhan. Kita bahkan lebih dari seorang ateis. Ateis itu lebih jujur loh daripada orang-orang beragama. Jujurnya kenapa? Aku nggak percaya ada Tuhan. Kenapa nggak ada percaya sama Tuhan? Lihat aja masih ada kemiskinan, lihat aja masih ada kesusahan, lihat aja masih ada ketidakadilan, lihat aja masih ada korupsi, lihat aja masih ada perang, lihat aja semua kata-kata orang-orang bijak pun ngaku akademisi juga ngomongnya kasar. Nggak ada Tuhan sebenarnya. Tapi kita orang yang beragama seringkali, Tuhan itu baik. Benar, Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Yakin? Saya yakin apa Bapak Ibu menantapkan diri? Tuhan itu baik. All the time God is good. Ada satu film, 3 seri itu tentang God is not dead. Seri pertama, seri kedua, seri 3 saya tonton. Semuanya menunjukkan Tuhan itu baik. Benar. Film bisa kita buat sebuah pemaknaan yang berbeda, tetapi orang Kristen umumnya mengatakan Tuhan itu baik. Benar nggak? Paulus mengatakan, kalau kita masih bercokol di dalam keadaan dulu, without transform from God, Holy Spirit, nggak akan pernah kita mengalami apa namanya damai sejahtera. Di sini dikatakan, tetapi sekarang dalam Kristus kamu, di dalam Kristus kamu, we are not only one person, one individual, tapi we, kita, komunitas, kita, itu yang jauh jadi dekat, yang dekat makin merapat, makin karib. Bagaimana kita makin karib? Karena Tuhan mentransform hidup kita. Dari hati kita yang terdalam, kita diubah oleh Tuhan. Kita diperbaharui tiap hari oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Keajaiban terjadi dalam hidup kita kalau kita mau berlutut, berserah, mengaku kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Aku suka berseteru papa, mama. Aku suka berseteru dengan kakak, adik, berseteru dengan teman-teman kantor, berseteru dengan atasan, berseteru dengan bawahan, berseteru dengan orang-orang di sekitar. Aku berseteru dengan alam. Aku berdosa, Tuhan. Aku mau berdamai. Itulah di dalam Kristus. Jadi kuasa yang mengubahkan itu hanya mungkin terjadi di dalam Kristus. Why? Kata Paulus. Mengapa? Karena Kristus dikatakan dia itu adalah damai sejahtera kita. Apa itu damai? Apa itu shalom? Memperdamaikan dengan cara apa? Dia sendiri menjadi korban perseteruan. Korban perseteruan. Dia tidak pernah berbuat
konflik dengan siapapun. Ketika dia datang, dia membawa damai, mengadakan mujizat, mengatakan tanda-tanda, dia mengabarkan kabar baik. Dia tiap pelayanan mulai dengan doa pagi, dia memohon belas kasihan Bapa, membantu Yusuf dan Maria dan keluarganya selama 18 tahun sebagai anak tukang kayu. Dia menghormati semua orang-orang yang berada di dalam bait Allah. Dia nggak pernah berseteru dengan siapapun. Tapi pada momen di mana dia mengambil perseteruan kita, dan dia menyerahkan perseteruan itu menjadi bagian dari penghukuman dia, dan dia mati bagi kita. Inilah damai. Jadi ada pengorbanan, ada kerelaan, ada keseriusan, ada kesungguhan, ada action, not only talk. Tuhan katakan, damai, damai, damai. Tapi kalau dia nggak mati, omong doang. Damai, 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 tapi tidak mau bertindak, bergerak, omong doang. Jadi Paulus ingin mengatakan atas dasar apa kita mengalami transformasi? Ya atas dasar Kristus sudah menggantikan kita, Kristus sudah memberikan kepada kita contoh, the real actual life. Bukan contoh-contoh yang omong kosong, yang pandai di mimbar berbicara A sampai Z. Wah kalau di mimbar atau seperti saya, enak sekali nyampaikannya. Ayo bersalam-salaman, ayo dengan kakak adik bergaul, ayo dengan orang tua berdamai, ayo dengan atasan respect, ayo dengan bawahan penuh dengan apresiasi. Wah enak sekali kan? Di mimbar itu seperti orang yang lebih Tuhan dari Tuhan. Mengatakan seperti itu. Tapi in real life, Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sekalian bisa mengetahui, bisa bercermin, merefleksikan. Benar nggak ya? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ketika ada konflik, perbedaan pendapat, lalu bilang, memang lo ya, bikin kesel melulu. Barusan nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu penuh kemuliaan. Aku jijik banget dengan dia. Aneh ya. Dari lidah yang sama kita mengucapkan pujian, dari lidah yang bersama kita menghadirkan kecelakaan. Itu yang terjadi, bukan? So what? Jadi kekristenan kita apa? Hati-hati jangan sampai kita omong doang. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Every week in our church we proclaim about that. Pengakuan ini. Benar gak? Kita percaya. Jangan-jangan itu kan waktu di gereja, Pak Rudi. Ruth, itu kan waktu di gereja. Bukan waktu mengerjakan tugas. Bukan waktu berbicara sama pasangan, sama anak. Bukan waktu berbicara sama tetangga. Bukan waktu dalam perjalanan ada kesulitan orang kita biarin aja. Itu cukup di gereja. Kalau di sini, dunia kita. This is my world, not this is my father's world. Tapi Paulus mengatakan, tidak. Kamu dulu seperti itu, sekarang kamu di dalam Kristus. So what kalau di dalam Kristus? Apa basicnya? Kristus sudah mati menebus kita. Apa basicnya? Kristus membawa damai kepada kita. Lalu, kalau kita sudah di dalam Kristus dan kita mengalami satu perubahan status kita, bukan berseteru dengan Allah, tapi menjadi keluarga Allah. Bukan berseteru dengan Allah, tapi menjadi sahabat Allah. Bukan berseteru dengan Allah, tapi menjadi warga kerajaan surga, menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi duta besar Allah. Nah, kalau kita sudah mencapai pada posisi itu yang Tuhan anugerahkan, kita dipindahkan dari gelap ke dalam terang, seperti yang Tuhan kehendaki, kita dipindahkan dari berseteru menjadi orang yang didamaikan, lalu langkah konkretnya bagaimana? Langkah konkretnya, dimanapun kita berada, jadi peacemaker. Bawalah damai sejahtera Kristus itu kemana saja. Jangan hanya mengatakan shalom, itu artinya kan damai. Airen atau shalom aleihim, aleihim shalom. Damai, damai, damai. Ada tulisan di pinggir-pinggir jalan itu. Damai itu indah. Tapi ada yang bilang dalam kurung, asal tahu tipsnya. Kenapa? Begitu, selamat pagi Pak, selamat pagi Bapak melanggar gini. Ah, damai lah Pak. Itu namanya damai itu indah. Pak, ini syarat-syaratnya kurang. Perlu diperbaiki, perlu direvisi. Udahlah Pak, damai lah kita. Nggak usah lah ribut-ribut kali. Ayolah damai kita. Bukan itu damai. Bukan tidak ada masalah. Bukan juga menghindari masalah. Bukan juga membuat masalah baru. Tapi damai itu berarti
berani bertanggung jawab, rela melakukannya, dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita dengan benar. Itu orang berdamai. Siapa Bapak Ibu di antara kita yang tidak pernah konflik? Paling tidak sama diri sendiri. Pasti tidak ada. Bahkan tubuh dengan pikiran kita kadang-kadang konflik. Nggak damai. Padahal kita menyanyikan lagu damai di hatiku sangat besar. Pagi-pagi aduh ring. Ada tugas dari bos. Tolong bagian ini diselesaikan karena dibutuhkan. Jam 9 udah selesai ya. Langsung. Ini gimana nih? Nggak damai, nggak tenang. Karena kita tahu bahwa persoalan itu nggak mungkin kita create, tapi juga kita hadapi dengan realitas everyday. Waduh, udah mau nyampe nih, tiba-tiba ada kendaraan tabrakan. Kira-kira jalan 10 meter lagi nyampe ke tempat tujuan, tapi pas di perlintasan itu ada kecelakaan. Terlambat 10 menit, selesai semua. Gimana ini? Wah, bingung. Akhirnya, minggirkan mobil juga nggak bisa, minggirkan motor juga tidak bisa, karena sudah betul-betul padat. Sudah ada kecelakaan di sana dan kita tidak bisa bergerak. Ditelepon-telepon tidak nyambung, akhirnya terjadi apa? Di sini deg-degan terus. Ternyata yang tabrakan adalah teman orang yang akan dijumpai. Kita lupa ada peristiwa itu dan kita lupa menyelesaikan peristiwa itu. Bukankah kita sebagai anak Tuhan mengetahui itu, kita harusnya turun mengatakan ada apa? Yuk kita berbagian. Tapi kita fokus bukan pada menyelesaikan masalah, tapi fokus pada kepentingan kita. Itu membuat kita nggak damai. Bapak Ibu, bagaimana kita mengaitkan prinsip ini di dalam diri kita sebagai seorang pemimpin? Contoh-contoh pemimpin di dalam Alkitab banyak sekali. Saya tidak akan menjelaskan satu bagian demi satu bagian. Dari mulai Adam sampai dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, pasti ada identifikasi pemimpin-pemimpin, prinsip-prinsip kepemimpinan, termasuk sempurnanya di dalam Kristus. Namun di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, salah satu ciri khas dari seorang pemimpin Kristen itu membawa damai. Berulang-ulang Paulus mengatakan memberitakan damai, kemudian juga menyatakan bagaimana kita hadir di dalam kehidupan orang-orang lain yang menghadirkan damai. Jadi pemimpin kita sebagai pemimpin, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, bukan hanya menerima damai dari Tuhan, bukan hanya mengetahui tentang damai, tapi juga mengalami damai, lalu menghadirkan damai dan mengerjakan itu dalam kesehari-harian. Itulah pemimpin yang membawa shalom. Ada anak konflik soal warna pakaian mana yang mau dipakai di hari Minggu karena ada acara. Kamu warna biru aja? Enggak, aku warna hijau. Enggak, warna gaduh hal-hal yang sebenarnya mudah diselesaikan. Sampai ada keputusan, sudahlah nggak jadi pergi kita hari Minggu. Karena ribut gara-gara warna pakaian apa yang mau dipakai. Mungkin Bapak Ibu, contoh-contoh sederhana ini mungkin bisa diterapkan di dalam konteks kita. Masalah sederhana menjadi rumit. Masalah yang rumit nggak diselesaikan. Itu bukan orang yang membawa damai. Kita lihat dalam keseharian kita. Benar nggak kita membawa damai? Ada teman kita, si A dan si B. Kok kita amat-amati? Nggak pernah ngomongan ini orang. Saya selalu orang iseng. Suka ngamati. Nggak pernah ngomongan. Ini selama 2 minggu nggak pernah omongan. Kenapa ya? Jadi, dengan sengaja saya mengundang mereka makan bersama. Ayo makan. Enggak Tapi saya nggak sebutkan si A itu saya ajak makan, si B itu saya nggak ajak makan. Enggak. Saya sama-sama kita. Nanti jam 12, jam 11 kita pergi ya, kita makan. Nanti jam 11 kita makan ya. Bareng. Betul-betul nggak ngomongan. Ngomongin sama saya kesini, ngomong sama saya. Waduh. Saya bilang, sebentar saya di meja makan, sebentar. Saya pergi dulu ya, ada sesuatu yang saya beli. Nggak ngomongan juga, nggak ngomongan juga. Serem loh. Satu lingkungan kerja, gara-gara perbedaan pendapat, nggak ngomongan. Jadi, apakah saya harus berhadap-hadapin? Enggak. Ada apa sih nggak ngomongan sama si B? Oh gini. Ini ada apa sih? Oh, dua-duanya merasa diri benar. Merasa diri benar, merasa diri baik, merasa diri tersakiti, kalau dalam bahasa politiknya terzolimi. Akhirnya nggak ngomongan.
Padahal sama-sama cari makan yang di tempat yang sama, kerjaannya sama, bahkan mengaku quote and quote Kristen yang sejati. Wah, keren kan? Pelayan di gereja dengan titel-titelnya, majelis kah, penatua kah? Saya bilang ini nggak bener, mesti berdamai, mesti berdamai. Jadi berdamai bukan second hand aja, salam begitu ya. Sorry ya. Enggak. Berdamai itu berarti menghadirkan diri kepada kehadiran orang lain dan orang lain merasakan dampaknya kehadiran kita. Kalau nggak ada lo nggak rame, kira-kira begitu. Itu peacemaker. Bapak Ibu ada nggak di sini kalau nggak ada dia nggak rame? Atau mudah-mudahan dia nggak ada. Kalau ada dia rusuh, udahlah. Ada dia, nggak usah ribut. Saya pun secara pribadi sedang berhadapan dengan konteks di mana kita harus membawa damai. Jadi pemimpin yang membawa damai itu bukan hanya sekedar salam, perkataan halo, shalom, bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar gua tenang, lo tenang, kita nggak saling ganggu. Enggak. Tapi bagaimana membawa orang lain mengenal Tuhan, bagaimana membawa orang lain mengenal dirinya, mengenal sesamanya, mengenal lingkungannya. Itu namanya shalom. Jadi kata shalom ini terlalu encer kita sering ucapkan. Ketok rumah, shalom, wah enak shalom, Pak, Ibu, shalom semuanya. Dengan senyum sumringah dalam hati, asal jangan ketemu dia. Itu bukan shalom namanya. Kita sedang menghina shalom malahan. Mari Bapak Ibu, pemimpin yang benar-benar mentransformasi adalah mengalami shalom dulu di hati. Baru bawalah shalom itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak step. Jadi tahapan-tahapan gitu, bukan tangga. Tapi itu adalah keutuhan hidup kita. Saya dulu berseteru, sekarang saya sudah didamaikan, maka saya sekarang membawa damai. Itu bukan bicara tentang dulu lagi, bukan berbicara tentang sekarang saja, tapi berbicara sampai selama-lamanya. Prosesnya memang tidak mudah membawa shalom. Karena tiap hari kita berhadapan dengan konflik perseteruan. Tiap hari Bapak Ibu. Mulai di mana damai itu? Di rumah. Jangan konflik di rumah dibawa ke kantor, atau konflik di kantor dibawa ke rumah. Sering terjadi kan? Kita ngomong cerita, ini siapa nih, atasanku ini begini. Datang istri, emang ya kamu udah kerja begini, tambahin. Tambah konflik, tambah panas, akhirnya nggak selesai. Tapi kita bilang, harusnya, wah bagus loh, hari ini si pemimpin saya memberikan arahan seperti ini, teman saya mengerjakan ini. Coba berikan hal-hal yang memberikan bangunan-bangunan yang baik. Bapak Ibu, saya coba usahakan itu. Saya pun belum sempurna, saya pun masih jatuh bangun. Tapi Paulus sudah mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang di dalam Kristus yang menghadirkan shalom. Pemimpin yang menghadirkan shalom sehingga terjadi transformasi. Tidak akan terjadi transformasi kalau tidak ada shalom di dalam hati kita. Kiranya apa yang sudah disampaikan menolong kita sekalian, Bapak Ibu, untuk mari kita menjadi orang-orang yang membawa shalom, membawa damai, dan mendamaikan diri dengan Tuhan, mendamaikan diri dengan diri, mendamaikan diri dengan sesama, mendamaikan diri dengan lingkungan. Kiranya 4 hal itu secara sinergis kita kerjakan bersama, bergandengan tangan sebagai umat Allah yang sama-sama menyatakan itu kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami arah supaya kami menjadi pemimpin yang membawa shalom kepada siapapun dan dimanapun, dan kiranya Tuhan menolong kami benar-benar menjadi agen yang membawa shalom. Bukan hanya untuk kepentingan atau kemampuan kami, tetapi sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Ubahlah hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sadar, kami tahu, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, bahkan kami sering gagal. Tetapi dengan kuat kuasa Roh-Mu, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, mengubah hati kami, memperbaharui kami, dan menjadikan kami orang-orang yang membawa shalom dimanapun kami berada. Berkat-Mu atas kami sekalian ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.